Anak-anakku yang terkasih, selamat pagi. Salam damai sejahtera buat kalian. Pagi ini Bapak ada bersama dengan kalian berbicara tentang pendidikan agama Katolik dan budi pekerti kelas 5 dalam tema 5, yaitu tentang Daud sang pemimpin. Anak-anakku yang terkasih, sebelum kita melanjutkan tentang materi kita pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu awali dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Penyayang, hari ini kami mau belajar tentang kesetiaan-Mu yang selalu menyertai bangsa Israel, terutama melalui para pemimpin bangsa Israel. Bantulah kami supaya memahami dan meneladani para pemimpin yang setia kepadamu dan menerima Engkau sebagai Allah kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang terkasih, berbicara tentang pemimpin sungguh membutuhkan waktu yang sangat panjang. Dan kita perlu belajar mulai dari pendidikan yang paling kecil, dari rumah, yaitu dari keluarga kita. Di dalam keluarga, kita dibimbing, dididik untuk menjadi anak-anak yang setia dan taat pada orang tua. Itulah cara dan rumus pertama untuk menjadi seorang pemimpin. Di dalam keluarga, ada anggota keluarga yang terutama adalah orang tua, yaitu Bapa dan Mama. Dengan bantuan bimbingan dari Bapa dan Mama, kita bisa menjadi anak-anak yang rendah hati, yang murah hati, dan pada akhirnya dia akan menjadi seorang anak yang bisa menjadi seorang pemimpin, baik waktu masih kecil maupun di dalam lingkungan keluarga. Dan hasil dari menjadi seorang pemimpin akan mendapat jiwa dan semangat kepemimpinan yang Daud sang pemimpin. Janji Tuhan kepada Daud. Setelah bangsa Israel menetap di tanah Kanaan, Tuhan tetap menyertai bangsa Israel. Bangsa Israel merasa aman dan damai di bawah naungan Tuhan. Allah tetap menyertai umat Israel hingga menjadi suatu kerajaan yang besar. Waktu Raja Saul tidak setia kepada Allah, maka Allah memilih Daud sebagai raja kedua yang memimpin bangsa Israel. Waktu itu ada seorang nabi, Nathan namanya. Kepada Nathan, Allah berfirman, "Pergilah kepada Daud, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kombat dan dambing untuk menjadi raja atas umatmu Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang engkau jalani dan telah melenyapkan segala musuh di depanmu. Aku membuat namamu besar seperti nama orang-orang besar di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dulu. Juga diberitahukan kepadamu, Tuhan akan memberitakan keturunan kepadamu apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhatian bersama-sama dengan nenek moyangmu. Maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadikan bapanya, dan ia akan menjadikan anakku. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripada untuk selama-lamanya." Anak-anakku yang terkasih, setelah kalian mendengarkan cerita tentang
janji Tuhan kepada Daud, maka baiklah kita coba melihat sedikit tentang cara kepemimpinan yang baik. Tuhan itu sangat agung dan mulia. Ia selalu menyertai umat Israel dari tanah Mesir sampai ke tanah terjanji, yaitu tanah Kanaan. Setelah Saul menjadi raja atas kerajaan Israel, ia lengah, tidak setia, dan menyembah berhala. Oleh karena itu, Tuhan mengangkat Daud menjadi raja atas bangsa Israel. Untuk mengingatkan Daud akan kekuasaan Allah, maka dibuatlah perjanjian antara Daud dengan Allah. Allah telah mengangkat Daud sebagai raja dan menempatkan Daud di atas tahtanya. Kemudian Daud akan diberi keturunan yang besar, dan Allah juga akan menyertai Daud sampai selama-lamanya. Anak-anakku yang terkasih, sebagaimana Raja Daud, jika kita pernah mengalami menjadi ketua atau menjadi pemimpin atau menjadi pengurus dalam suatu kelompok, tentu dituntut untuk memiliki berbagai kelebihan. Ada sifat kerendahan hati, kemudian selalu dekat dengan Allah, sehingga akan mendapat kebijaksanaan, akan mendapat keadilan, dan memiliki kemurahan hati yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Kemudian, di negeri kita juga sekarang ini ada krisis kepemimpinan yang salah satunya adalah pada masa ini. Masyarakat pada umumnya ada kerinduan untuk mendapat pemimpin yang bisa mengayomi, melindungi, memperjuangkan kesejahteraan hidup bersama. Jadi ini adalah impian kita bersama. Sekarang negara kita sedang dipimpin oleh seorang pemimpin yang bernama Bapak Joko Widodo. Di dalam kepemimpinan Bapak Joko Widodo, kita mengharapkan ada sifat yang mengayomi, melindungi, dan memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya, sehingga bisa tercapai menjadi pemimpin yang bijaksana. Menjadi pemimpin yang bijaksana itu dilandasi atau didasari oleh karena kedekatan bersama dengan orang tua, kemudian kedekatan dengan keluarga, dan lebih khusus lagi mendengar ajaran kasih dari Allah, sehingga memperoleh jiwa kepemimpinan yang luhur. Begitupun yang terdapat pada sejarah bangsa Israel. Allah memilih Daud untuk menjadi pemimpin umatnya, sehingga yang ada di dalam kepemimpinan Daud adalah benar-benar keinginan dan kehendak Tuhan sendiri. Anak-anakku yang terkasih, setelah kita mendengar cerita tentang Daud sang pemimpin dan beberapa peneguhan serta kebijakan-kebijakan bagaimana cara menjadi seorang pemimpin yang bijaksana, menjadi seorang pemimpin yang baik, maka kalian Bapak harapkan untuk mengerjakan beberapa tugas yang Bapak berikan kepada kalian. Yang pertama, bagaimana pengalaman kamu selama berada bersama dengan orang tua? Yang kedua, sikap-sikap apakah yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin? Yang ketiga, apakah janji Allah terhadap Daud? Dan sebutkan. Yang keempat, apakah sekarang Allah tetap menyertai kita? Dan jelaskan. Anak-anakku yang terkasih, dengan demikian materi kita tentang Daud sang pemimpin dan cara-cara untuk mendapat menjadi seorang pemimpin sudah selesai. Mari kita tutup pertemuan kita atau materi kita pada pagi hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik,
Karena cinta dan kesetiaan-Mu, Engkau selalu menyertai bangsa Israel. Sertailah kami dan jagalah kami sekarang, selalu, dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.